Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bani Adam 05. Di video kali ini saya ingin menjelaskan fungsi dari EM4. Kira-kira apa-apa aja yang ada terkandung di dalamnya atau fungsinya apa aja, maka di video ini akan kita jelaskan. Di depan kita sudah ada pakarnya, Gus Darso. Gimana Gus? Kira-kira bisa dijelaskan sedikit tentang EM4 ini? Dan kira-kira apa nih artinya dari EM ini? Kira-kira apa tuh Gus? Oke, baiklah. Kita mulai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan Bismillah. Kali ini saya akan menunjukkan suatu hasil fermentasi yang dinamakan IM4. IM4 itu kepanjangan dari efektif mikroorganisme. Itu guys, artinya dari EM itu efektif mikro. Oke Gus, lanjut. Jadi IM4 ini berisi kuman-kuman atau bakteri-bakteri baik yang mampu dimanfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di dalam IM4 ini terkandung bakteri seperti Lactobacillus species, Saccharomyces species. Jadi kalau kita gunakan di dalam rumah tangga, IM4 ini bisa mengatasi keluhan septic tank yang penuh, yang udah diisi bertahun-tahun. Oh, untuk septic tank bisa juga Gus? Bisa. Jadi septic tank yang ada di masyarakat itu ada dua macam. Yang satu dia pakai kontrol udara, yang kedua dia tanpa kontrol. Karena tinja yang dihasilkan dan disimpan di septic tank ini lama-lama dia akan menghasilkan gas yang sama dengan gas metana. Gas metana. Ini gas metana ini rawan terhadap api. Dia sangat cepat sekali menyambar seandainya ada api di sekitarnya. Jadi septic tank yang tidak pakai kontrol udara ini rawan sekali terjadinya kebakaran akibat dari gas metana yang dihasilkan tadi. Jadi IM4 ini mampu mengatasi kepenuhan yang ada di dalam septic tank. Caranya dia disiramkan ke dalam tempat kita duduk BAB, kemudian disiram dengan air. Warnanya coklat seperti ini. Dan aromanya ini kalau kita cium, dia aroma tape, aroma asam. Itu tanda bahan ini masih bagus. Nah, seandainya dicium dia udah berbau bangkai dan busuk, itu tandanya IM4-nya sudah tercemar dan nggak bisa lagi digunakan. Oh, berarti kalau udah berbau busuk nggak bisa lagi gunakan bisa. Jadi penggunaannya pun ini bukan rutin. Dia cukup 200-300 mili atau 1 gelas sedang, itu kita siramkan sekitar 6 bulan sekali. 6 bulan sekali? Nah, 6 bulan sekali itu kita siram. Udah, nanti kita tunggu 6 bulan berikutnya. Atau setahun sekali pun masih bisa, tapi yang efektif 6 bulan sekali supaya nggak terlalu padat nantinya. Nah, itu dari segi penggunaan IM4 di rumah tangga. Kemudian penggunaan lain, IM4 ini juga bisa digunakan untuk bahan mengkomposkan, membuat kompos. Kompos. Baik kompos cair ataupun kompos padat. Berarti banyak fungsinya nih Gus ya? Banyak. Udah. Ditambah lagi fungsi lain, dia bisa dijadikan pupuk cair. Baik semprot ataupun dengan cara kocor kepada tanaman. Nah, jadi sangat banyak memang manfaat IM4 ini. Jadi kalau di kisaran harga IM4 ini pun juga tidak terlalu mahal, berkisar antara 30 atau 40 ribu per botol. Ini isinya 1 liter. 1 liter? Nah, 1 liter. Kira-kira masalah pemasarannya ini agak susah nggak Gus nyarinya Gus? Sebenarnya kalau mencarinya nggak susah, cuman mungkin terkadang di suatu daerah atau satu tempat yang tidak menjual, karena ini adanya di bahan-bahan pertanian. Bahan pertanian. Toko-toko yang menjual bahan-bahan pertanian biasanya ini tersedia.
Nah, cuman kan ini tidak semua daerah terkadang memiliki atau punya atau ada toko yang menjual seperti ini. Nah, begitu. Itu penggunaan dari sudut rumah tangga. Nah, kalau dari sudut pertanian, ini bisa dijadikan sebagai pupuk cair, baik semprot ataupun kocor. Kandungan yang tertera yang ada di dalam IM4 ini sangat baik karena dia banyak mengandung unsur magnesium. Magnesium itu kalau di tanaman dia merangsang pembungaan untuk generatif dan dia akan menjadikan buah. Jadi dengan sering disiram ini seminggu sekali, buah itu mudah-mudahan akan berbuah lebat dan dia lebih sehat karena ini adalah bahan organik. Organik ya Gus ya. Jadi untuk minuman hewan bisa nggak Gus? Bisa. Bukan saja minuman hewan, ini juga bisa diberikan kepada kolam yang ada piara ikan. Nah, jadi disebarkan aja di kolam itu. Ini akan membuat air itu menjadi lebih sehat. Itu takarannya berapa Gus? Takaran untuk satu kolam? Kalau untuk kolam cukup 1 gelas atau 300 mili itu kita encerkan dengan air, kemudian kita siramkan atau kita tebarkan ke sekeliling kolam. Nah, ini kalaupun untuk minum ternak ini juga bagus, bisa kita campurkan ke minum atau ke makanan cair kambing atau sapi, dicampurkan, diaduk sampai nanti berwarna coklat gitu. Itu baru diberikan kepada hewan ternak. Ini juga bagus karena dia mampu membunuh kuman-kuman yang ada di dalam perut hewan itu, sehingga menjadikan perut hewan itu menjadi lebih segar dalam mengonsumsi makanan-makanannya. Jadi Gus, kembali ke masalah septic tank tadi. Berarti per 6 bulan sekali kita kasih ke septic tank tadi melalui lubang WC. Bisa. Gitu. Per 6 bulan sekali atau paling lama setahun sekali juga bisa. Tergantung penghuni di rumah itu. Kalau penghuni di rumah itu ada 10, setahun sekali mungkin paling lama supaya lebih bersih dan tidak menumpuk. Oke guys. Kira-kira ada lagi nggak Gus fungsi-fungsi dari E4 ini? Yang pasti di samping untuk menguras tinja di septic tank, ini bisa juga digunakan untuk ke wilayah pertanian, pembibitan kah atau proses pembuahan untuk suatu tanaman. Jadi ini bahan organik yang memang bagus untuk menyuburkan tanah. Oke guys, ini E4 bentuknya seperti ini. Kalau dilihat dari segi apanya biasa-biasa saja, tapi fungsinya luar biasa banyak untuk pertanian, peternakan, sampai ke septic tank rumah tangga kita. Gimana guys? Ada lagi? Ada satu yang saya lupa, ini kejadian nyata. Sewaktu kita berada di jauh dari pemukiman, yang jelasnya kita berada di tengah perladangan. Saat itu kita mengalami sakit perut. Nah, sakit perut ini di ladang jelas kita tidak bawa stok obat dan kita teringat ada IM4. Masa bisa Gus? Maka IM4 ini kita cairkan sekitar 2 mili, kita cairkan dengan air minum. Kemudian kita minum pelan-pelan hingga di gelas itu habis. Dan alhamdulillah memang tidak berapa lama sakit perut yang kita rasakan itu hilang. Nggak apa-apa tuh Gus, nggak masalah itu. Karena begini, sakit perut itu kan diakibatkan oleh bakteri-bakteri jahat, bahan-bahan yang busuk yang ada di dalam perut kita. Jadi dengan masuknya bakteri ini akan melawan itu tadi yang sakit perut itu. Itulah ini pengalaman nyata ini tentang IM4 ini. Sumpama Gus, sumpama saya sakit perut, ada air 1 gelas, itu takarannya berapa? Berapa banyak itu? Kalau 1 gelas sekitar seginilah ya, ini sekitar 300-400 mili ya. Cukup setengah tutup ini aja. Setengah tutup atau 1/4. Ini kan tutupnya besar. Jadi cukup 1/4 aja pun udah cukup. Itu kita minum sedikit demi sedikit, bukan langsung diminum. Terkadang nanti dia belum habis, baru hanya separuh diminum.
dia udah bereaksi dan sakit perutnya juga hilang. Ini kan sifatnya untuk darurat, kedaruratan. Daruratan. Nah, jadi bukan minum untuk haus, untuk Ya, menghenti ya, haus. ya, ya. Nah, itu aja. Nah, oke guys, itulah kehebatan fungsi dari E4. Oke, Gus, makasih atas informasinya. Oke guys, jangan lupa di like, share, and subscribe. Oke guys, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.